Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ananda Martisa Febrina dengan NIM 6070623300128 dari kelas D3IF 4703. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu infix dan postfix, bagaimana konsep konversi infix ke postfix menggunakan stack, dan juga implementasinya dengan menggunakan Java. Sumber materi konsep dan source code yang saya gunakan di sini bisa dilihat pada keterangan di bawah video ini. Pertama, tentu kita harus kenalan dulu sama infix dan postfix. Apa sih infix dan postfix? Infix dan postfix itu merupakan bentuk penulisan notasi matematika yang terdiri dari operator dan operan. Terus bedanya apa? Nah, infix itu sesuai namanya, operator pada infix terletak di antara dua operan, sedangkan operator pada postfix terletak di belakang. Di sini ada A tambah B yang merupakan bentuk dari infix, kemudian AB tambah yang merupakan bentuk dari postfix. Ini bisa kita ubah, A tambah B jadi 2 tambah 3, kalau diubah jadi postfix jadinya 2, 3 tambah. Atau 4 kurang 5 jadi 4, 5 kurang. Nah, jangan sampai kebalik istilah operan dan operator. Operan itu A dan B, sedangkan operator itu tambah, kurang, kali, dan lain-lain. Next, kita masuk di bagian konversi infix ke postfix, tapi dengan cara manual terlebih dahulu. Untuk yang manual, pertama-tama kita harus tentukan operator yang memiliki precedence tinggi. Untuk yang bingung precedence itu apa? Precedence itu sebuah aturan dalam pengurutan operator matematika berdasarkan prioritasnya. Misal, di sini kita punya contoh, 3 ditambah 7 dikali dalam kurung 6 kurang 5 dibagi 2. Nah, di antara operator-operator ini, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operan yang ada di dalam kurung 6 kurang 5. Lalu kita kerjakan operator kali, lalu bagi, dan yang terakhir adalah tambah. Hal penting yang perlu diingat juga yaitu karena ada operator yang memiliki tingkat prioritas yang sama, maka dari itu kita tentukan precedence-nya dengan cara baca dari kiri ke kanan. Jadi operator terkiri itu yang kita prioritaskan. Ini tentunya khusus yang memiliki prioritas sama aja, misal kali dan bagi, atau enggak tambah dan kurang. Kemudian, setelah kita menentukan precedence-nya, kita ubah urutan operator ke belakang, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. A tambah B jadi AB tambah. Nah, di sini 6 kurang 5, kita ubah jadi 6, 5 kurang. Kemudian 7 kali 6 kurang 5, jadi 7, 6, 5 kurang kali. Kemudian kita operasikan yang bagi. Yang bagi 2 itu dibalik jadi 2 bagi. Yang terakhir, di bagian tambah, kita taruh di belakang. Jadinya 3, 7, 6, 5 kurang kali 2 bagi tambah. Nah, berikutnya kita masuk ke konversi infix ke postfix dengan menggunakan stack. Langkah-langkahnya, yang pertama, jika input merupakan operan, tambahkan ke dalam output string. Jika input merupakan tanda kurung buka, tambahkan ke dalam stack. Jika input merupakan tanda kurung tutup, pop stack secara berurutan sampai menemukan tanda kurung buka ke output string. Lakukan pop jika elemen paling atas stack memiliki precedence yang sama atau lebih tinggi. Insert ke dalam stack jika elemen paling atas stack memiliki precedence yang lebih rendah. Jika semua elemen sudah diproses, pop semua operator yang ada pada stack ke output string. Untuk lebih mudah, kita langsung ke contohnya aja. Nah, jadi di sini ada string, stack, dan postfix string. Nah, output string yang dimaksud pada langkah-langkah di sini, yang ini,
itu adalah postfix string. Jadi, kita eksekusi dari kiri, karena yang paling kiri adalah 3. Nah, sesuai langkah-langkah tadi, jika input merupakan operan, tambahkan ke dalam output string. Di sini, 3 itu merupakan operan, jadi kita masukkan ke output string. Kemudian, operator kita masukkan ke stack. Nah, tambah kita masukkan ke stack. 7 itu merupakan operan, jadi kita masukkan ke postfix string. Kali itu merupakan operator, kita masukkan ke dalam stack. Buka kurung, kurung buka, itu merupakan operator, jadi kita masukkan ke dalam stack. Kemudian 6, kita masukkan ke postfix string, kurang kita masukkan ke stack, 5 ke postfix string. Lalu ketika ketemu kurung tutup, karena operasi yang ada di dalam kurung itu sudah selesai, yang ditandai oleh kurung tutup ini, maka operasi yang ada di dalam tanda kurung itu kita pindahkan ke dalam output string. Karena di sini operatornya adalah kurang, jadi kurang ini kita pindahkan ke output string. Sini, sesuai dengan langkah yang di slide sebelumnya. Jika input merupakan tanda kurung tutup, pop stack secara berurutan sampai menemukan tanda kurung buka ke output string. Nah, setelah operator kurang dipindahkan ke string, kita pop ke string, kita kemudian lanjutkan eksekusi untuk operator bagi, kita masukkan ke dalam stack, kemudian operan 2 kita masukkan ke output string. Lalu karena sudah habis, tidak ada inputan lagi, kita pop semua elemen yang ada di dalam stack ke output string. Jadi yang pertama kita pop bagi terlebih dahulu, kemudian tambah. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi infix to postfix dengan stack. Pertama, kita punya function yang namanya precedence. Nah, function precedence ini nantinya akan membantu kita untuk menentukan prioritas operator-operatornya. Untuk menentukannya, kita gunakan switch case. Jadi, operator tambah dan kurang, karena mereka ada di prioritas yang sama, tergantung posisinya nanti, mereka akan mengembalikan value 1. Kemudian kali dan bagi akan mengembalikan value 2, lalu pangkat mengembalikan value 3. Berikutnya ada function infix to postfix. Sampai sini. Nah, function ini akan kita pakai untuk mengeksekusi perubahan notasi infix ke postfix. Function ini akan menerima input dan mengembalikan ekspresi postfix yang dihasilkan. Proses konversi ini kita lakukan dengan menggunakan stack untuk menyimpan operator sementara dan membangun ekspresi postfix. Setelah itu, kita gunakan loop untuk memproses setiap karakter dalam ekspresi infix. Ini. Nah, konsepnya sama seperti yang saya jelaskan di awal. Jika karakter adalah operan, tambahkan ke postfix. Nah, maka dari itu kita di sini menggunakan if else untuk mengeksekusi operator yang ada di dalam kurung. Jika karakter adalah buka kurung, dorong ke dalam stack. Sebelum itu, yang bagian di sini. Nah, jadi jika karakter adalah operan, tambahkan ke postfix. Nah, karakter itu termasuk huruf ataupun angka. Kemudian, kondisi ketika bertemu dengan kurung buka. Jika karakter adalah tutup kurung, ini kondisi yang berikutnya.
pop semua operator dari stack sampai menemukan buka kurung yang sesuai. Nah, kemudian jika karakter adalah operator, akan masuk ke dalam kondisi yang ini. Nah, ini merupakan sebuah kondisi di mana si loop while ini akan berjalan selama ada operator di dalam stack yang juga memiliki prioritas yang lebih tinggi atau sama dengan operator yang sedang diproses, serta operator dalam stack tersebut bukan merupakan buka kurung. Nah, ini itu memastikan bahwa operator buka kurung tidak akan diproses dalam loop ini, karena operator buka kurung harus diproses secara khusus saat menemukan operator tutup kurung. Kemudian, postfix tambah sama dengan stack titik pop. Setiap kali kondisi loop terpenuhi, operator teratas dalam stack yang memiliki prioritas yang lebih tinggi atau sama dengan operator yang sedang diproses akan dipop dari stack dan ditambahkan ke ekspresi postfix. Kemudian stack titik push. Setelah loop while selesai, operator yang sedang diproses akan didorong ke dalam stack. Hal ini dilakukan karena operator yang sedang diproses memiliki prioritas yang lebih tinggi dari operator-operator yang tersisa dalam stack, sehingga harus ditambahkan ke dalam stack yang diproses nantinya. Nah, setelah kondisi-kondisi ini terpenuhi dan masih ada stack yang tersisa, kita masuk ke bagian sini, bagian loop, while loop di sini. Nah, kita gunakan while loop untuk memeriksa apakah stack masih memiliki operasi yang tersisa. Jadi loop ini akan berlangsung selama si stack itu tidak kosong. Loop ini akan melakukan pop semua operator yang tersisa dari stack ke postfix. Setelah selesai, kita kembalikan ekspresi postfix ini sebagai hasil dari metode infix to postfix. Sekarang, kita sudah menyelesaikan proses konversi infix to postfix. Nah, kita pindah ke main. Tentu karena program kita membutuhkan inputan, jadi kita membutuhkan scanner di sini. Nah, kemudian kita harus mendeklarasikan inputan kita dalam bentuk string. Lalu kita panggil objeknya infix to postfix. Dan jangan lupa tampilkan outputnya. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, berikut postfix yang kita dapat. Hasilnya sama dengan yang ada di slide-slide sebelumnya. Sekian video mengenai infix to postfix dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.